Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur terindah, puji termegah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah ini khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa tentunya tetap berpegang kepada kaidah imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa takwa ini memang mudah kita ucapkan, namun tentu butuh kesungguhan dalam pengamalannya. Karena tentunya takwa bukan hanya menjalankan sebagian saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun meninggalkan sebagian saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa di sini kita sama-sama menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hidup dan kehidupannya tentu menginginkan kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan akhirat. Dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan bukan hanya kebahagiaan dunia namun juga kebahagiaan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Namun tentu bukan hanya doa saja yang kita panjatkan. Ikhtiarnya kita, maksimalnya kita tentu memenuhi kebutuhan kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah diciptakan kita dan juga bangsa jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ikhtiarnya kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat adalah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita laksanakan baik hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah mahdoh, ataupun ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia yaitu ibadah ghair mahdoh. Tentunya baik mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh semata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak terasa hari berganti, menit berlalu, kita akan menghadapi bulan Muharram, di mana tentu bulan Muharram ini bulan yang menjadi bulan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah sejarah dan hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga tentunya berhubungan atau berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah di bulan Muharram. Tentu seyogyanya kita, serasa kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Muharram ini tentunya sama-sama kita maknai sebagai bulan peningkatan kita, bahwa dianjurkannya kita yang pertama adalah untuk berpuasa, di mana puasa Asyura 9 dan 10 bulan Muharram. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bersedekah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anjuran dalam beribadah di bulan Muharram sebagaimana tentunya di bulan-bulan yang lalu, Muharram tahun lalu, kita diingatkan dengan peristiwa-peristiwa bahwasanya di masjid yang kita cintai diadakan seremoni ataupun kegiatan-kegiatan di mana menyambut bulan Muharram, baik itu secara acara ataupun dengan menyantuni anak-anak yatim dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah yang kita laksanakan di bulan Muharram, salah satu di antaranya hubungan kita dengan sesama manusia, ibadah kita dengan sesama manusia, yaitu pedulinya kita, pekanya kita terhadap orang lain. Bahkan tentunya di antara kita, lingkungan kita, ada adik-adik, anak-anak yatim yang tentunya kita santuni. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di masjid yang kita cintai membuka infak sedekah jariah dari Bapak jamaah sekalian, yang tentunya mengajak kepada kita, mudah-mudahan tentunya ketika di bulan Muharram ini terketuk hati kita, tergerak hati kita untuk selalu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan momentum di bulan Muharram, marilah kita sama-sama bersungguh-sungguh hijrahnya kita dari kemalasan tentunya tidak berinfak bersedekah. Marilah kita sama-sama dengan sungguh-sungguh berniat bahwa kita mengeluarkan infak sedekah kita baik kepada masjid ataupun anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diingatkan bahwa peristiwa Muharram, peristiwa dengan kisah-kisah baginda, termasuk kisah baginda kita Nabi Muhammad SAW, termasuk juga kisah-kisah para rasul, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan di bulan Muharram bahwa diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam setelah sekian ratus tahun berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dipisahkan dengan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala tentunya menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam tentu ketika bulan Muharram. Peristiwa yang berikutnya adalah ketika dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan.
Kemudian ada lagi bahwa peristiwa disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit yang bertahun-tahun ia alami. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu hari ini kita sama-sama sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Muharram ini sebagai bulan ketika Allah mengangkat seluruh penyakit yang ada di negeri kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Muharram ini sebagai tonggak sejarah bahwasanya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Semoga di bulan Muharram ini kita sungguh-sungguh hijrah dari tadinya kemalasan kita untuk bersedekah, senantiasa kita rajin untuk bersedekah. Wa atbi sayyi'ata bil hasanah, mengikuti keburukan dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat musibah penyakit dari diri kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Tidak ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memulihkan perekonomian kita. Tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menyembuhkan kita. Tidak ragu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar di setiap kita memiliki masalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengisi bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Peduli kita kepada sesama, peduli kita kepada anak-anak yatim, dan tentunya kita bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Muharram sebagai bulan diangkatnya seluruh penyakit dari bangsa dan negara kita. Amin. Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.